Mengenakan milu pejah matin nyanyi gebuk geri. Diulang di jeda nih. Entah tukar dengan tukar wenten Mau ada bidang laut. kari yang tenang. Bapak. Ido Dewagung ane kuasa dini. Nyen je kayunin Ido Dewagung angwene selir. Ya aku patut nyungkemin. Ada tiangi yang manja perana. Tiang nyoman masih. Nyoman Sekarsari. Terus nyo masih bisa tekau yang apa nih sing tepuk. Terus nyo untuk sekali nih sekali. Dijolikan dengan matian jelemoni mundu. Hah? Buin pidan, pastun itu bakal ibadan gelas. Bre, bangun bre. Hati-hati ya bre. Bre, bangun bre. Mati yang ngecek. Sekarsari lakar praming gelah tuh. Beli menjanji. Pasti kebeli mulai. Oke, bintang tamu kita kali ini benar-benar spesial. Kenapa saya katakan spesial? Saya percaya, mungkin separuh lebih penonton belum tahu siapa sih orang yang di depan ini. Tapi kenapa kita tampilkan di sini? Ada satu keistimewaan karena pada minggu-minggu ini sedang beredar satu film layar lebar produksi lokal Bali yang berjudul Jaya Prana dan Layon Sari. Dan yang ada di depan kita saat ini adalah pemeran Jaya Prana, Janhar Winata. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Made. Saya manggilnya Janar atau Jaya Prana? Oh, Janar. Oh, Janar. Janar ya, bukan Jaya Prana ya. Boleh diceritakan nggak dari mana, siapa Janar gitu? Sebenarnya nama tiang itu Janhar, Pak nih. Janhar. Janhar pakai H-nya. NH ya. Iya. Tapi NH. orang ucapnya. Tapi orang lebih gampang manggil Janar. Janar. Dari kecil emang biasa dipanggil Janar gitu. Kalau Asli? tiang aslinya Beleleng. Buleleng Banyuatis. Banyuatis. Ya. Terkenal kopi ya. Kopinya terkenal, tapi nggak ada kebun sebenarnya. Kopinya diambil dari Pupuan. Iya. Dari asli Banyuatis, Asli Buleleng Banyuatis, gitu ya. Buleleng. Oke. Gimana ceritanya bisa terjun ke dunia film? Kalau ke dunia film ini kan, ini pertama kali, pengalaman pertama sebenarnya. Tiang dulunya kuliah di ISI, Jogja. Ngambilnya musik. Dulu kenal Pak Made pertama kan gara-gara Di musik, ya, yang jadi narasumber, minta Betul. narasumber Pak Made. Dulu di musik, udah gitu di semester 7 saya dapat info dari Bapak bahwa ada casting film Jaya Prana, Layon Sari, produksi Bali. Sebenarnya dari dulu emang udah tertarik. Ada ketertarikan ke dunia perfilman, tapi mungkin belum dapat momennya. ke musik ya? Ya, cuman waktu itu emang belum dapat momennya, nggak tahu cara masuknya gimana. Cuman ada hati kecilnya kayak, pengen nyoba ini sekali, nyoba berakting dalam artian ikut inilah project film lah. Nah udah gitu ikut itu awalnya tiang ragu, awalnya ragu gara-gara yakin nggak ya nanti takutnya kesan pertama terhadap film jelek nih gitu. Akhirnya saya coba observasi dulu siapa sih sutradaranya siapa, terus filmnya kayak apa. Kalau ceritanya sendiri kan tiang udah tahu. Gara-gara ya dari orang kecil udah ya harus orang tahu Buleleng Jaya Prana ya. Rata-rata kayaknya orang Buleleng tahu gitu, yang seumuran tiang lah. Betul. Akhirnya itu saya cobalah hubungin ini sutradaranya untuk ini ikut casting ya. Akhirnya waktu itu castingnya online Pak Ode. Betul. Yang dari Jogja waktu itu. Yang lain mungkin beberapa banyak kan casting di sini, tiang aja Langsung, online kayaknya. online. Langsung. Berarti dengan Pak Putu Jaya, Pak Putu Satria? Yang waktu itu lebih concern terhadap talentnya sih Pak Putu Kusuma Wijaya. Putu Kusuma Wijaya. Yang lebih concern terhadap ininya. Akhirnya saya online kontek-kontekan selama mungkin kurang lebih 3 sampai 5 hari lah. Jadi saya disuruh bikin video,
dikasih contoh contoh acting. coba kamu bikin video kayak gini gitu. Ini contohnya. Buat alamu deh, terserah gayamu kayak apa gitu. Suruh nembang juga salah satunya Pak Ade. Nembang. Iya kan karena salah satu syarat kan Jayaprana katanya pintar nembang itu. Gitu. Jadi disuruh bikin video nembang, satu padahal nggak bisa itu nembang. Baru pertama kali berarti belajar nembang? Dulu pernah belajar sebenarnya, ya belajar iseng-iseng lah. Dulu dapat juga ikut lomba SMA, lomba Paluakia, tapi ngartos. Ya ngartosnya nih. Ya penterjemahnya. Ya penterjemahnya lah gitu. Terus dulu itu nembang, saya bawa tembangan yang Cai Tarke itu kan ada, Cai Tarke. Dulu tahu gara-gara kakek saya suka nembangin itu waktu kecil, waktu saya kecil kan. Jadi saya sering dengar kakek saya nembang itu. Akhirnya itu yang saya pakai buat untuk video. online. Untuk online. Terus kemudian ada proses apa lagi sampai akhirnya kemudian dikatakan lolos? Setelah itu sekitar 3-5 hari yang berhubungan sama Pak Putu Kusuma. Akhirnya mungkin 2-3 hari kemudian saya di kontak sama beliau. Ditanya, "Janar, kapan kamu ini balik ke Bali?" gitu. Terus saya bilang aja, "Kapan Pak Putu suruh saya balik gitu." Balik karena, nantang ya malah ya? Iya, karena menurut saya kesempatan kan. Dan waktu itu kuliah di Jogja udah aman ya artinya? Atau masih dalam proses nyusun skripsi? Dalam proses nyusun skripsi itu. Jadi waktu itu semester 7, semester 8 kayaknya awal-awal itu. Berarti bela-belain tinggalin dulu skripsi untuk ngejar ini? Jadi saya waktu itu emang bela-belain dulu tinggalin skripsi karena saya pikir ya udahlah semester depan masih bisa dikejar perpanjang lah. 1 semester oke lah. Ya, perpanjang 1 semester masih inilah. Belum kena DO, masih jatahnya masih lumayan banyak kan gitu. Hanya pulang ke Bali. Akhirnya tiang pulang ke Bali. Setelah pulang ke Bali, ya udah itu ketemu Pak Putu itu. Baru tiang ketemu langsung sama Pak Putu Kusuma dan Satria. Kemudian ya ada semacam casting lagi lah sedikit itu untuk memastikan. Ada coaching kliniknya juga. Langsung dari Pak Putu Kusuma sih. Pak Putu Kusuma langsung. Pak Putu Kusuma yang langsung. Waktu itu sampai di Bali udah langsung dikatakan bakal terpilih atau masih proses lagi? Itu sebenarnya masih ada proses sekali lagi untuk meyakinkan. Mungkin saya kurang tahu, tapi kayaknya Pak Putu Kusuma sudah ada keyakinan. Akhirnya sekali lagi kita buat ngambil di kameranya, mau lihat dari angle kamera dan lain-lain acting. Akhirnya pada saat itu juga langsung diputuskan. Udah, kamu deh yang boleh gitu. Tahu nggak saingannya banyak nggak waktu itu? Nah, itu yang menarik nih, yang menarik. Saya sebenarnya jujur nggak tahu, Pak. Sebenarnya saya orang kan tahu. Pasti biasanya kalau lomba-lomba pasti gitu. Saingan kita sebenarnya siapa sih? Banyak nggak ya gitu? Saya benar-benar waktu itu saya benar-benar nggak lihat saingan, nggak tahu siapa saingannya. Jadi dirahasiakan. Lebih ke saya nggak nanya sih sebenarnya. Jadi modal nekat aja udah gas aja, nggak pernah main film, nggak pernah ini. Coba aja sekali. Tapi setelah proses syuting berjalan, saya dapat bocoran dari salah satu kru juga. Waktu itu Mbok Linda namanya, salah satu kru bilang, kamu aja yang di ini tahu udah banyak sekali yang nyari katanya. Banyaknya, tapi yang menarik hati sutradara cuma satu gitu. Iya, katanya yang ditunggu-tunggu kamu aja deh yang ditunggu-tunggu, yang sisanya tuh katanya udah dapat semua. Udah dapat peran tapi bukan sebagai Jayaprana. Iya, bukan sebagai Jayaprana. Ya, karena mungkin pertimbangannya benar nyari-nyari yang benar-benar pas gitu ya. Iya. Tapi pernah nggak di Putu Sutawijaya maupun di Putu Satria mengatakan bahwa ini loh pertimbangannya kenapa kamu yang dipilih? Sempat diungkapkan nggak? Enggak sih. Saya nggak pernah ingat sih beliau mengungkapkan itu. Kenapanya saya dipilih, nggak pernah ingat. Jadi nggak sih sejauh ini saya nggak tahu. Begitu diterima jalan aja gitu ya? Jalan aja. Yang pertama Janar lakukan begitu dikatakan diterima jadi Jayaprana apa? Menenangkan diri sebenarnya, karena jujur aja karena pengalaman pertama kan harus menenangkan diri dulu. Karena ketika diterima tuh ya ada rasa deg-degan ya, aduh bisa nggak ya, karena ibarat ini pertama kali main film langsung dapat peran utama lah, dan perannya lagi tokoh yang populer di masyarakat Bali kan, jadinya bisa nggak ya meranin Jayaprana ini dengan baik gitu. Menenangkan diri dulu. Itu yang dilakukan pertama, udah gitu lagi ngulik ceritanya lagi, cari-cari di internet lagi ceritanya kayak apa. Sempat nonton referensi, karena kan sebelumnya pernah diproduksi entah mungkin dalam bentuk barangkali drama gong atau apa segala macam.
pendalaman karakter terus? Kalau dari drama Gong pernah lihat di internet lah, sekilas lihat kayak apa sih Jayaprana gitu. Kalau dari cerita, kalau referensi lain sih cerita di internet gitu kan banyak ada sumbernya cerita-cerita, karena mungkin ada beberapa yang beda-beda juga kan versinya gitu. Jadi dari sana aja sih kalau sumber referensi. Sisanya selebihnya paling nonton film yang lain lah. Film yang lain yang bukan Jayaprana. Yang bukan Jayaprana. Pak Putu Kusuma juga dapat ngirimin link waktu itu kan. Coba kamu nonton film ini gitu. Kayaknya itu film kalau nggak salah film Korea ya, Cina apa Korea gitu. Untuk salah satu referensinya lah. Tipe barangkali karakternya. Gitu ya. Mungkin yang diinginkan dari sutradara yang mungkin nanti yang kira-kiranya seperti ini. Gitu. Kalau dalam bayangan Janar sendiri, sosok Jayaprana itu seperti apa sih gitu? Kalau dari bayangan Tiang, Jayaprana itu yang polos sih sebenarnya. Sosok yang pria yang polos, karena saya tahu kan ceritanya dari awal dia itu anak angkat lah. Ibaratnya anak angkatnya raja gitu. Disayang banget sama rajanya. Yang dia nggak punya orang tua, nggak punya ini yang benar-benar sendiri. Jadi setahu saya sih Jayaprana itu sosok yang polos. Awalnya saya nggak tahu kalau Jayaprana itu ternyata di ceritanya itu bintang nembang. Saya nggak tahu. Jadi taunya ya udah sekedar sosok yang polos dan tampan gitu aja. Hanya segitu. Hanya segitu aja yang saya tahu. Tentang mungkin barangkali nilai-nilai karakter atau apa segala dari Jayaprana itu. Di awal saya nggak tahu, benar-benar tidak paham sama sekali. Yang taunya cuman dia anak angkat raja, kesayangan raja, udah gitu sosok yang polos dan tampan gitu kalau di cerita-cerita. Dan menjadi korban. Boleh dibilang korban dari ambisi. Iya, korban dari ambisi orang tua angkatnya sendiri kan gitu jadinya gitu ya. Tapi kalau ketika Janar dinyatakan bahwa oke, saya sebagai Jayaprana, itu butuh waktu berapa lama Janar untuk memperdalam sosok itu? Kalau ini sebenarnya prosesnya agak panjang, Mama Deh. Iya. Jadi Tiang dari setahun yang lalu sudah preview ya kalau nggak salah. Ini setahun lalu udah jadi sebenarnya filmnya, udah selesai semua. Udah sempat preview. Dan tahun lalunya baru ini, jadi udah mungkin 2 tahun ya, tahun lalunya casting, terus proses agak lama, mungkin ya ada beberapa kendala lah di internal. Dan kebetulan baru selesai COVID juga waktu dia. Waktu itu baru selesai COVID. Jadi ada beberapa kendala di internal, akhirnya kita tahun depannya baru syuting, tahun depannya lagi baru tayang. Berarti sekira 2001 udah proses, 2021 terus 2022 udah syuting, 2023 tayang. Udah preview, tepat tapi untuk dapat jadwal penayangan di bioskop secara umum 2023. Setahun lagi gitu ya? Setahun lagi. Nunggu lumayan lama juga gitu ya? Cukup lama, dia cukup lama. Kesannya ikut syuting itu gimana, Janar? Suka duka yang paling berat tuh apa guys? Kalau suka duka, kalau jujur sukanya banyak. Karena kebetulan mungkin saya dapat tim yang memang asik mungkin ya. Kan ini timnya tergolong cocok lah sama saya gitu. Udah gitu, kalau dukanya sih memang karena pengalaman pertama sih, jadi banyak mikirnya. Sempat ngulang nggak? Sering ngulang nggak? Cukup sering. Karena yang saya tangkap tipenya Pak Putu ini memang dia emang harus cari yang perfect. Momennya banget itu. Mungkin ada yang sudah bagus tapi bisa diulang lagi karena belum tentu itu yang terbaik. Jadi dia milih beberapa untuk berapa alternatif barangkali akan dipakai. Jadi dia milih beberapa alternatif yang memang ada gongnya banget. Oh kayaknya ini nih, yang ini gitu. Bisa jadi satu scene diulang 3-4 kali bisa jadi ya. Gitu. Kayak gitu ya, itu sih yang terjadi sih sebenarnya. Jadi walaupun ada yang pertama udah bagus kali take, tapi emang diulang-ulang lagi terus. Mungkin ada yang perlu ini apa? Perlu emosi lelahnya, ada yang perlu ini, jadi bisa diulang berkali-kali sih. Itu yang paling beratnya adegan apa kira-kira? Masih ingat nggak? Masih. Yang paling berat itu kalau dari saya pribadi, Jayaprana itu di bagian terakhir yang mau dibunuh. Itu bagian terberat menurut saya. Beratnya gimana? Ya itu perlu konsentrasi, terus itu kan kondisinya dia berkelana lah ke tengah hutan, jadi perlu yang memang bener capek banget. Capek terus kesan mau dibunuh itu kan hal yang mengagetkan. Jadi harus emang konsentrasi sama ininya, sama adegannya. Untuk mendapatkan moodnya itu ya barangkali ya. Iya, kalau untuk mendapatkan mood tuh tantangan juga tuh. Terutama yang di terakhir saya nggak tahu ya ini akankah ini berhasil dilihat penonton atau gimana. Tapi saya waktu itu udah berusaha sih. Jadi saya coba
waktu itu ngurangin jam tidur di terakhir biar kelihatan lelahnya. Ya biar kelihatan capeknya. Jadi niatnya seperti itu. Ya. Jadi hari besoknya udah tahu syuting adegan itu. Hari sebelumnya saya tidur kalau nggak salah jam 4 jam 5 ya, jam 6 tuh udah bangun. Jadi biar ya udah biar capek. Ya. Biar capek udah gitu ke tempat syuting saya menyendiri. Coba jauh dari kerumunan orang-orang. Fokus ke adegannya itu sampai itu berdoa. Udah langsung jalan take, gitu. Take gitu. Entah saya nggak tahu itu akan berhasil atau gimana, deg-degan juga. Kita lihat nanti Kita lihat gitu nanti, hasilnya gitu. benar. Tapi sebelum lakukan syuting segala macam sempat nggak? Kan orang kebetulan kan di adat diyakini sebagai kuburan Jayaprana kan gitu. Sempat nggak ada berdoa di sana atau mungkin ya boleh dibilang ya minta restu gitulah. Sempat. Itu jadi di sebelum syuting, itu malah di tahun sebelum syuting, setahun sebelum syuting. Itu kita sembahyangnya udah setahun sebelum syuting, karena waktu itu kita udah dapat beberapa kali reading, kita mau nyerahin hasil ini kira-kira kayak gini ke produser lah. Kita buat beberapa scene dulu pada waktu itu setahun sebelumnya. Jadi untuk itu, jadi kita dapat waktu itu sembahyang ke ke makamnya Jayaprana. Kan ada puranya juga. Ada puranya itu Pak Ode. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang mungkin, ya ini kan orang selalu pasti berpikir apalagi ini menyangkut legenda yang boleh dibilang pernah ada, orang berpikir ada nggak mungkin pengalaman yang lebih tepat bukan mistis tapi spiritual mungkin barangkali sempat nggak ada ya hal-hal yang di luar nalar atau apa mungkin gitu. Kalau yang di luar nalar sih waktu syuting enggak, saya nggak ini sih. Cuman yang ada yang terakhir tuh. Jadi setelah selesai semua film, kita ada sembahyang lagi ke Pura Jayaprana, tapi bukan yang di makamnya. Ini ada yang di puranya. Di puranya yang di Kaliasem. Betul, yang dekat Singaraja. Di pinggir jalan. Ya, pinggir jalan. Tapi itu yang di pinggir jalan kan itu pengayangan ya. Pengayangan kan ada yang masuk lagi ke puranya. Itu kita sembahyang kan ada prosesi megatsot juga. Jadi kayak orang meninggal karena masih diyakini bahwa ini sakral kan. Jadi untuk memutus hubungannya biar tidak terbayang-bayang lah. Setelah itu prosesi udah selesai, saya di luar. Terus saya dipanggil, mungkin udah pada bubaran beberapa kan. Saya dipanggil, kalau nggak salah manggil masyarakat sana Pak, yang saya kenal gitu lupa. Disuruh panggil, ditanya Jayaprananya yang mana gitu. Coba udah ini belum, udah sungkem belum di ininya, di pelinggihnya gitu. Akhirnya saya ke sana disuruh ini, saya sungkem. Habis sungkem, ya saya ngucap terima kasih lah. Terima kasih ya sejauh ini udah dibimbing dalam proses ini, udah diberi kekuatan ini. Setelah itu ada masyarakat lokal yang kerauhan, bener-bener kerauhan nyembah kaki saya. Waktu itu kayaknya udah tua deh ibu-ibu, udah ibu-ibu nyembah, terus saya nggak tahu harus gimana. Terus saya, bu bangun bu, jangan kayak gitu bu, bangun gitu. Saya nggak ngerti juga kenapa akhirnya dia ditunasin ini. Baru gitu. tenang. Baru tenang. Itu kalau hal yang paling berharga atau berbilang selama proses dari awal mulai ikut casting sampai film jadi ini, pengalaman apa yang menurut Janar yang paling berharga? Pengalaman, saya ketemu banyak orang sih, banyak orang di dunia perfilman. Karena saya kan baru, di dunia perfilman baru, kemudian saya ketemu dengan, menurut saya Pak Putu Kusumo dan Pak Putu Satria yang memang sudah mempunyai jam terbang. Saya dapat, ya ibarat saya anak didik lah di sana. Jadi saya dapat dididik sama beliau-beliau kan luar biasa banget. Saya dapat ilmu, dapat ini, kemudian dari kru-krunya juga. Kebetulan kru-kru kan juga teman-temannya Pak Putu Kusumo yang dulu. Jadi dia diajak bareng ke sini. Mereka dari kru-kru juga dari ini dari Jakarta. Dari Jakarta akhirnya itu banyak dapat ilmu. Jadi saya tiap malam selesai syuting ngobrol. Kerjaan saya nongkrong sama itu sama berguru gitu ya. Ibaratnya cari ilmu lah sama kru-kru itu. Itu kan full pakai bahasa Bali ya? Full berbahasa Bali. Ada kesulitan nggak? Karena kan katanya kan itu bilang anak muda sekarang kan ya kemampuan berbahasa Bali agak gimana lah gitu. Ada kesulitan nggak? Ada, itu salah satu tantangannya juga di film ini karena kalau saya sih biasa bahasa Bali Pak Ade ya. Sorry. Kalau saya sih biasa bahasa Bali, tapi sama bahasa Bali kan sama teman-teman bahasa yang mungkin yang kasar, yang sehari-hari lah, bahasa sehari-hari. Sekarang harus bahasa. Nah kalau ini kan latarnya memang kerajaan pada zaman itu, apalagi saya
Jayaprana kan Betul. sebagai parakan lah, parakan dia Ya. pengabdi lah ya, abdi. Betul. Jadi harus berbahasa halus. Jadi Ya. baca skripnya itu cukup susah sih menurut saya, Pak. Karena, wah ini apa ya, artinya apa gitu. Harus nanya dulu, bukan hanya sekedar menghafal kan gitu. Iya, bukan hanya sekedar menghafal. Bahkan udah paham pun saya bisa lupa bahasanya karena sama sekali nggak terbiasa dengan bahasa ini, bahasa. Masih ingat nggak mungkin salah satu kutipan dialog yang paling Waduh. berkesan yang bisa dihafal apa mungkin? Wah, lupa loh, bener-bener lupa. Dialog udah nggak inget Udah sama sekali. lama syutingnya ya. Bahkan nonton pun saya baru sekali kan. Baru nonton film sekali itu gitu baru ya. sekali, udah lama banget. Tapi kalau setelah pengalaman Bade bilang, mau diteruskan nggak jadi aktor? Kalau ada keinginan hati Ya. kecil sebenarnya masih ada, karena masih merasa tertantang lah. Kayaknya kedepannya kalau ada tawaran-tawaran, kayaknya saya pingin lagi lanjut ke ini. Karena ternyata dari sini, ya kesan pertama saya mungkin karena saya dapat teman-teman yang luar biasa ya, Ya. teman-teman yang cocok sama saya, kemudian banyak dapat ilmu dan lain-lain. Ada sih keinginan Pak Odi. Kalau boleh tahu, ini kan Janar dan Buliang, tapi besar di Denpasar ya? Besarnya di Denpasar, Oke. besar Denpasar. Sebetulnya hobinya apa? Karena kan kuliahnya di musik, jatuh-jatuhnya jadi pemain film. Ya. Tapi pekerjaannya sekarang malah jadi wirausaha, entrepreneurs. Gimana tuh ceritanya? Sebenarnya sih kalau untuk saat ini keinginan memang di kesenian sih. Iya. Saya suka bermain musik, suka bermain film ya gara-gara pengalaman kemarin jadi suka, nggak tahu ke depannya ya. Tapi kalau hati kecil sih kalau bisa mencari duit dari sana, kenapa nggak? Justru lebih seneng rasanya gitu. Kalau yang lain-lain itu sebenarnya sih karena ingin mencoba aja sih. Saya mikirnya ya mumpung masih muda, belum ini ya coba aja Ada dulu peluang baru, termasuk ada peluang berusaha baru. dan segala macam. Termasuk gitu ya. berusaha. Tapi Termasuk dari berusaha. dulu cita-citanya jadi apa sebenarnya? Wah, berubah-ubah Pak Ade. SD jadi dokter, SMP jadi arsitek, Ya. SMA ya udah jadi ini yang Jadi kayak musisi. sekarang ini pengen jadi musisi, Jadi seniman pengen jadi gitu ya. seniman lah. Nggak tahu besok bisa jadi anggota dewan ya? Waduh, Nggak tahu. nggak tahu tuh. Mungkin ada keinginan nanti. Dan Janar ini juga, nah mumpung ngomong SMA saya jadi ingat. Janar tamatan SMA 3 Denpasar. Ya, benar. Di sana kan dulu ada teaternya juga terkenal dong. Teaternya terkenal. Ya kan. Teater 3. Teater 3. Jurnalistiknya juga terkenal. Madya Fatma. Madya Fatma. Waktu itu nggak kepikiran untuk ikut sanggar? Sama sekali nggak. Berakting nggak? Sama sekali nggak. Justru lebih memilih ekskul apa waktu itu? Dulu saya bangkian dongkang. Jadi tabuh. Oh, Dulu bangkian senior dongkang tradisionalnya ya? tradisional. Ketabuhnya ya? Gitu ya? Ketabuhnya. Dulu karena dari SD saya ikut lomba Mekendang, jadi SMP SMA kebetulan masuk pakai jalur prestasi juga karena sering ikut lomba Mekendang tunggal waktu itu. Sampai SMA jadi udah karena masuk jalur prestasi dan seneng juga sebenarnya. Jadi ya udah masuk. Jadi basic SLTAB. kesenian tradisional ada sebetulnya Iya. udah gitu ya. Tradisional udah ada dari SD. Bahkan memang mungkin dari ini sih karena bapak dulu juga punya sanggar nggak di Singaraja di Banyuatis punya sanggar. Jadi dari kecil udah biasa dengar gamelan. Gamelan, orang mekidung segala macam Iya. kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau Janar sini ngelihat, nah ini kan ngomong film lagi, ini kan karena fokus ke Iya, filmnya. iya. Janar ngelihat peluang film Bali itu untuk bertumbuh itu seperti apa kira-kira? Kemarin itu sebenarnya jujur Janar agak ragu sedikit untuk mengambil proyek karena sorry mohon maaf ini Ya. bukan bermaksud gimana. Betul, bukan skeptis ya. Bukan skeptis. Cuma pada waktu itu kan Janar ada ketertarikan di dunia entertain. Ya. Cuman mikir-mikir kok kayaknya nanti takut kesan perhamat terhadap film tuh hilang kalau ngambil proyek yang ini. Makanya Janar observasi dulu kan. Ya. Ini siapa sutradara, siapa ininya ini. Ternyata, wih kayaknya oke nih, kayaknya boleh nih dicoba gitu. Walaupun Janar pun masih pengalaman pertama kan, belum ada pertama ya, pengalaman betul. lah. Bukan bermaksud gimana, tapi ya itu kesannya pada waktu itu ya kayak gitu. Kemudian setelah lihat film ini, jadi, wah ini harusnya orang-orang Bali lebih ini lagi nih. Sebenarnya bisa kok. Potensinya Potensinya ada hebat kok sebenarnya. Harusnya bisa banyak lagi film-film yang bisa diterbitkan, yang bisa inilah, yang bisa bersaing lah di nasional dulu gitu. Kira-kira kelemahannya apa kalau Janar lihat? Atau ini dulu, sebelum main ini sempat nggak nonton film produksi sineas Bali sebelumnya? Ada nggak? Produksi Bali ya? Ya. Sineas Bali ya? Iya. Film pendek Kan cukup sih. banyak film pendek ada. Film pendek sih ya. Kalau film pendek ada.
Kalau film panjang jujur yang produksi Bali belum ya. Ada beberapa sama ya mungkin ya Maksudnya belum dapat nonton ya? Iya, sebatas beda di Bali. Berarti belum sempat observasi juga gitu. Belum, yang film pendek udah beberapa kali sih ada film-film pendek yang tak tonton. Tapi ada potensinya jangan lihat bahwa ini berpeluang sebetulnya untuk sebenarnya film Bali ya, gitu. sebenarnya berpeluang sih, sebenarnya berpeluang untuk bisa bersaing di Di kancah yang lebih luas lagi ya, gitu. nasional. Terus kalau harapan Janar sendiri apa gitu terhadap film Jayaprana ini? Kalau harapannya sih yang pertama ini kan cerita rakyat Bali. Betul. Jadi kalau Janar sendiri waktu itu nanya juga sama teman-teman, pada tahu nggak ceritanya ini? Jayaprana Lestari ini tahu nggak sebenarnya? Kan ini cerita mungkin Janar karena latar belakang orang Beleleng, jadi yang seumuran Janar mungkin tahu ya. Cuman kalau di sini teman-teman tak tanya itu ada yang sama sekali nggak tahu, ada yang tahu namanya doang. Jadi cerita asli benernya itu nggak ada yang tahu gitu. Jadi harapannya sih ya anak-anak muda bisa tahu lagi sih, bisa kembali lagi dengan cerita-cerita rakyat. Kalau yang generasi dulu hafal banget ya. Wah, kalau generasi dulu hafal. Patih Saunggaling. Iya, Patih Saunggaling. Mungkin kalau dulu kan Kalianget gitu daerahnya. Ya, Raja Kalianget. Kalau dulu mungkin kan gara-gara ini apa dia ya? Orang melalui drama gong. Zaman itu kan masih ya betul, masih drama banyak gong, ada segala macam. Tapi itu pernah ada memang produksi nasional, cuma nah itu enggak, ya kurang bergema. Itu saya ingat persis waktu kecil tuh ada yang main pemeran Jayaprana aktor Johan Saimima namanya. Johan Saimima. Ya, itu zaman-zaman saya SD. Johan Saimima tuh pernah main juga di film Pandawa 5 sama beberapa film action. Ada, tapi ya dia jadi pemeran Jayaprana. Saya sendiri udah lupa karena nontonnya dulu di kampung juga tapi di Pupuan. Itu gitu. produksi luar. Produksi Jakarta. Beredar nasional kalau salah PT Cancermas Film. Masih ingat. Karena suka nonton dulu ada filmnya. Cuma artinya ya kita kan berharap ya dengan film ini bisa lebih mengangkat nama Bali lagi keluar kan segala macam gitu ya. Karena kalau selain memperkenalkan juga kembali potensi cerita legenda rakyat kan itu. Legenda rakyat. Karena kalau dulu orang mengatakan bahwa katanya kalau di Cina ada kisah cinta yang tragis sampai Intai. Terus di India katanya ada Laila Majnun. Terus di Barat ada Romeo Juliet. Nah, Bali katanya ada Jayaprana Lestari. Kalau bisa semendunia itu kan. Nah, kan itu jadi ada bahwa ini kisah yang hampir serupa tapi tak sama, tapi tentang perjuangan cinta gitu ya. Tentang perjuangan cinta. Kalau teladan yang Janar dapat dari sosok Jayaprana itu apa mungkin? Tentang mungkin kaitannya dengan kesetiaannya terhadap Lestari dan segala macam. Jadi kalau menurut saya pribadi sih Jayaprana ini tidak hanya setia terhadap istrinya, tapi juga ada keteladanan setia terhadap pemerintah mungkin ya pada saat rajanya, itu. Bahkan rajanya pada saat itu. Jadi memang benar-benar pengabdian terhadap negara lah. Mungkin zaman itu bisa dihitung pengabdian terhadap negara kan. Integritas benar-benar. Jadi dia baru nikah, dia harus berangkat, ditunjuk untuk berangkat perang kan, ikut berperang itu kan sebuah kepercayaan tugas ya, gitu, tugas. Jadi selain tentang cinta ya di sini banyak juga sebenarnya nilai-nilai tentang moral-moral tentang kenegaraan kayak gitu. Betul. Bukan orang tahunya barangkali hanya sekedar kisah cintanya aja. Tapi sebenarnya nilai di balik itu ya. Dan itu yang dicoba diangkat juga di film ini gitu ya. Iya, benar. Oke. Durasinya berapa lama itu? Ini durasinya antara 1,5 sampai 2 jam. Tengah-tengah itu. Standar hampir 2 jam panjang juga gitu ya. Dan itu memang dihasilkan dengan proses yang melelahkan gitu ya jadinya. Iya. Sangat melelahkan gitu. Sebenarnya lebih banyak capek nunggunya juga sih kan karena dari proses kita ya kan nggak seperti orang bikin pisang goreng. Iya, potong pisang, panaskan minyak, cemplung jadi. Kalau ini kan ada. Kalau ini prosesnya belum lagi proses nunggu izin edar, surat lolos sensor dan segala macam. Dan yang paling penting berebut slot tayang itu nggak mudah. Nah, itu yang nggak mudah kan gitu. Makanya kemarin begitu tahu filmnya berhasil tayang di XX1, wah senengnya luar biasa. Ya karena kan luar itu biasa senengnya. Liku-likuan cukup banyak dan juga artinya ya siapa tahu dengan berhasil tayang di XX1 ini ada juga dilihat oleh pihak luar, siapa tahu nanti bisa diambil untuk dibawa keluar kan. Ya, harapannya sih itu. Harapannya itu. Oke, the last one terakhir. Apa mungkin pesan Janar sendiri terhadap generasi muda Bali khususnya terhadap pelestarian budaya Bali, terus mungkin juga bagaimana memanfaatkan potensi untuk mendukung melestarikan budaya Bali seperti Janar lakukan di film Jayaprana mungkin. Kalau dari Tiang harapannya itu
kita bisa contoh lah dari luar-luar. Mereka punya cerita yang Romeo Juliet, terus kan banyak banget ada cerita rakyat di luar dan dia bisa angkat untuk membesarkan nama negaranya mungkin ya, nama bangsanya. Jadi ingat ini materi nasionalisme. Nasionalisme kewarganegaraan. Nah, nasionalisme etnis. Waduh. Indonesia bisa ya sebetulnya dengan Jayaprana. Harusnya bisa. Ya mulai dari Bali dulu, harusnya Bali kita punya cerita kayak Jayaprana itu kan sangat mahal ya, itu tidak bisa dinilai mungkin ya. Jadi harus diangkat lagi, kemudian melalui, saya setuju banget ini perkembangan teknologi, jadi melestarikan ini nih melalui mengikuti perkembangan zaman lah. Mungkin zaman dulu ini mungkin anak-anak muda sekarang ya lebih gampang masuk melalui film. Dan jadi tidak harus lewat bioskop barangkali, apakah sekarang ada Netflix misalnya, ya, benar. Jadi siapa tahu ya bisa masuk Netflix ya, jadi orang lebih mudah mengakses ya, betul ya. Atau kalau enggak bisa bekerja sama dengan Pemkab Buleleng, mungkin tayang dari Banjar ke Banjar, why not kan itu ya? Iya benar. Mungkin. Oke. Ya, terima kasih banyak Janar atas waktunya dan ngobrol di Oke Made. Kita tunggu karya berikutnya dan bisa tetap turut berperan serta dalam melestarikan budaya Bali. Semoga sukses untuk film Jayaprananya, kita nonton bareng-bareng nanti. Dan tetap semangat, serta jangan lupa salam secangkir kopi hangat. Jangan lupa saksikan film Jayaprana Layonsari mulai tanggal 28 Maret 2024 di XX1 Living World dan Level 21 dan juga XX1 Mataram. Untuk warga Bali wajib nonton, kita lestarikan cerita-cerita rakyat Bali. Terima kasih.